Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ika Setiawan, dosen program studi Sistem Informasi S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi yang akan dibahas kali ini adalah definisi komputer dan perkembangan komputer. Materi ini akan disajikan beberapa video ke depan, jadi ikuti dan tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Sobat Ujar dimanapun berada, untuk memahami teknologi informasi, tentunya kita harus memulai dari mengenal definisi komputer dan perkembangan komputer. Mari kita ikuti pembahasan lebih detailnya pada video berikut ini. Sobat Ujar, kita mulai bahasan pertama pertemuan ini tentang definisi komputer. Definisi komputer, kemajuan teknologi komputer pada era digital, berbanding lurus dengan perkembangan teknologi informasi. Begitupun komputer dalam revolusinya berkembang sangat cepat. Pada penggunaan komputer serta teknologi informasi dan telekomunikasi. Komputer berasal dari kata to compute atau menghitung. Pada saat ini, komputer tidak hanya digunakan sebagai alat hitung, tetapi sebagai mesin dengan teknologi elektronik yang memiliki memori internal dan bekerja di atas sistem operasi sesuai perintah. Komputer adalah sebuah mesin pengolah data, mampu menghitung dengan jumlah besar dan cepat, seperti aritmatika dan operasi logika, tanpa campur tangan manusia, itu menurut Fowry. Komputer adalah sebuah mesin elektronika, dapat melaksanakan beberapa perintah seperti mendapatkan dan mengelola inputan sesuai instruksi, menyimpan instruksi, hasil pemrosesan dalam bentuk informasi, itu menurut Robert Blismer. Komputer ialah sistem elektronika digunakan dalam pemrosesan data dengan cepat dan tepat, dibangun supaya secara otomatis dapat menerima dan menyimpan inputan, mengolahnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu instruksi atau perintah program yang ada dalam memori. Ini menurut Donald Sanders. Sejarah perkembangan komputer mengalami revolusi dengan cepat, berawal dari Abu Ja'far Al-Khwarizmi 780 sampai 850 Masehi sebagai Bapak Aljabar. Kemajuan komputer sendiri berhubungan erat dengan riset pada matematika, terutama algoritma dan logika, yang dipaparkan oleh Al-Khwarizmi sejak berabad-abad yang lalu. Manusia sudah melakukan yang disebut perhitungan, namun sifatnya rumit, seperti perhitungan perdagangan, navigasi, dan pertanian. Sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, abakus, merupakan alat hitungan pada masa kuno. Abakus belum diketahui secara pasti berasal dari mana. Abakus sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Abakus pada awalnya berupa permukaan pasir yang terdapat pada batu yang menggambarkan bilangan serta sebagai penghitung. Batu kecil orang-orang Romawi menyebutnya kalkulus. Kalkulasi sendiri berasal dari kata kalkulus. Abakus dibagi menjadi dua, kelompok baris yang mengilustrasikan tangan, 5 cincin dibangun mewakili jari, dan 2 cincin atas mewakili 2 tangan. Yang selanjutnya adalah pascalin. Di Prancis tahun 1642, mesin hitung mekanis ditemukan oleh Blaise Pascal. Mesin ini diberi nama pascalin. Alat ini adalah mesin hitung pengurangan dan penjumlahan mekanis yang pertama. Alat ini digunakan untuk membantu ayahnya yang kolektor pajak untuk menghitung pajak-pajak yang sudah dikumpulkan. Di dalamnya terdapat roda-roda gerigi yang saling mengunci yang bisa melakukan pertambahan dan pengurangan angka. Jadi, si ayah bisa lebih cepat dalam bekerja dan lebih efisien. Yang selanjutnya, step reckoner. Beberapa puluhan tahun kemudian, ahli matematika dan filsuf dari Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 sampai 1716,
punya ide yang sama, tapi dengan mesin yang lebih canggih. Bukannya menggunakan roda, ia menggunakan Stafford drum, silinder bergigi dengan ujung yang semakin melebar. Inovasi ini di dalamnya mekanisme kalkulator yang nantinya terus bertahan hingga 300 tahun ke depan. Mesin ini tidak hanya untuk pertambahan dan pengurangan, tetapi juga perkalian, pembagian, dan bahkan akar kuadrat. Salah satu fitur yang menjadi pelopor adalah kemampuan menyimpan memori paling pertama untuk menyimpan data yang baru saja dihitung yang menjadi cikal bakal memori. Yang selanjutnya, Babbage. Ilmuwan matematika yang bernama Charles Babbage 1791 sampai 1871 berkebangsaan Inggris. Hasil temuannya sudah memiliki input, sebuah cara untuk memasukkan angka-angka, sebuah memori atau sebuah tempat untuk menyimpan angka-angka tersebut ketika penghitungan rumit sejak dilakukan. Sebuah prosesor, komponen yang melakukan penghitungan, dan sebuah output, mekanisme pencetakan hasil, komponen dasar yang sama pada komputer-komputer modern. Sebab itulah Babbage dikenal dengan bapak komputer. Yang selanjutnya ada Hollerith. Pengembangan pemrosesan data pertama kali dilakukan oleh Herman Hollerith, bertujuan untuk menghitung jumlah penduduk USA pada tahun 1890. Akhir abad 18, Hollerith mendirikan perusahaan dengan namanya Tabulating Machine Company. Thomas Watson mengatakan Hollerith pada tahun 1904 dan merubah nama perusahaan tersebut menjadi International Business Machine Corporation atau kita kenal IBM. Generasi 1 komputer tabung vakum sekitar 1946 sampai 1959. Tahun 1946 awal diciptakannya komputer generasi pertama, teknologi tabung vakum. Terdapat banyak kekurangan dari komponen tabung tersebut. Yang pertama, membutuhkan daya listrik yang besar dan cepat panas. Selanjutnya, Electronic Numerical Integrator and Computer merupakan komputer generasi 1. Dikembangkan oleh Presper, Enkert, dan John Mauchly pada tahun 1942 sampai 1946, University of Pennsylvania. Dalam pengembangan, ENIAC membutuhkan 18.000 tabung vakum. Ukurannya sekitar 548 meter dan memiliki berat kurang lebih dari 30 ton. Biaya cukup besar dalam pembuatan komputer tersebut mencapai $1 juta. Sobat Ujian, berdasarkan materi ini dapat disimpulkan sejarah perkembangan komputer dimulai dari alat yang sederhana seperti abacus dan pascaline hingga menjadi komputer modern dengan artificial intelligence. Setiap generasi komputer membawa inovasi baru, dimulai dari teknologi tabung vakum pada generasi pertama, transistor pada generasi kedua, integrated circuit pada generasi ketiga, dan mikroprosesor pada generasi keempat. Pada generasi kelima, komputer dilengkapi teknologi artificial intelligence yang mampu merespon bahasa manusia dan beradaptasi dengan lingkungan. Perkembangan ini membuktikan kemajuan teknologi komputer berjalan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan manusia. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.